Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jalla. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku yang saya cintai, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat dan juga mudah-mudahan senantiasa ada dalam lindungan dan bimbingan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Anak-anak, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita dipertemukan kembali, dan hari ini Bapak akan memberikan materi akidah Islam. Baik, sebelum Bapak jelaskan pengertian dari akidah Islam, siapa tahu di antara anak-anakku yang saya cintai sudah ada yang paham, sudah ada yang ngerti, dan juga sudah bisa apa itu yang dimaksud dengan akidah Islam. Silahkan Bapak tunggu. Baik, kalau tidak ada, langsung saja Bapak akan menjelaskan pengertian akidah Islam. Akidah secara bahasa artinya ikatan atau perjanjian yang kokoh atau kuat. Sementara menurut istilah, akidah adalah segala urusan yang dapat dibenarkan oleh hati dan dapat mendatangkan ketentraman jiwa. Akidah disebut juga adalah tauhid, yang punya makna tauhid itu adalah meyakini, mempercayai dengan sepenuh hati bahwa Allah itu adalah esa. Artinya mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada Tuhan selain Allah subhanahu wa ta'ala yang wajib kita sembah. Jadi merupakan keesaan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tauhid merupakan pondasi bagi kehidupan seseorang di dunia. Sebagaimana dinyatakan dalam surat Al-Ikhlas, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini yang menjadikan tauhid kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu dari surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4. Nah, sedangkan yang dimaksud dengan Islam adalah tunduk, patuh atau taat. Menurut istilah, Islam adalah ajaran agama Allah yang telah diberikan atau diwahyukan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk disebarluaskan kepada umat manusia atau kepada umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar mengikuti jejak dan langkah syariat ajaran agama Islam. Nah, sampai di sini dulu. Mungkin anak-anakku ada yang mau bertanya atau mungkin sudah paham, ya akan Bapak tunggu. Baik anak-anak, kalau tidak ada yang bertanya, berarti kalian sudah paham dan mengerti
Kita teruskan ke bagian B, yaitu dasar akidah Islam. Apa yang menjadi dasar akidah Islam? Yang menjadi dasar akidah Islam adalah sumbernya dari Al-Quran dan hadis, di mana Al-Quran ini merupakan pedoman bagi kita, pedoman bagi umat manusia yang beragama Islam, dan juga Al-Quran sebagai petunjuk bagi orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 2 sampai ayat 4. Perhatikan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Yang artinya bahwa Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya, bahkan menjadi petunjuk hudal lil muttaqin, menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ayat berikutnya menjelaskan ciri atau tanda-tanda orang yang bertakwa dalam surat Al-Baqarah tersebut. Yang pertama yaitu alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang yang beriman, orang yang percaya akan adanya alam gaib. Apa yang dimaksud dengan alam gaib? Alam gaib itu adalah alam yang tidak bisa dilihat oleh panca indera kita, tidak bisa dilihat oleh mata, tidak bisa diraba oleh tangan, tidak bisa dicium oleh hidung dan lain sebagainya. Alam gaib adalah alam yang tidak terlihat oleh kita. Mana contohnya alam gaib? Seperti surga, neraka, syirat, ya, alam barzah, alam mahsyar, itu adalah termasuk alam gaib. Nah, kita harus yakin dan percaya bahwa alam gaib itu ada. Itu ciri tanda orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang pertama. Nah, ciri takwa yang kedua diteruskan ayatnya. Yang kedua yaitu wa yuqimunas shalah, orang yang sering mendirikan sholat, melaksanakan sholat sebagaimana telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, diwahyukan melalui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya kita memiliki kewajiban untuk melaksanakan sholat sehari semalam 5 kali atau 5 waktu. Itu yang kedua. Nah, yang ketiganya, apa yang ketiga ciri dan tandanya orang yang bertakwa? Ciri dan tanda yang ketiga adalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Itu orang yang selalu menginfakkan, menafkahkan sebagian rezekinya di jalan Allah untuk kepentingan umum, baik itu berupa sedekah ataupun infak dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu orang yang beriman atau meyakini akan adanya kitab-kitab yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang wajib kita ketahui ada 4 selain Al-Quran. Ada kitab Injil, kitab Taurat, kitab Zabur, ya, itu ada 4 yang wajib kita imani, yang wajib kita percayai.
Nah, yang terakhir, yang kelima, ciri dan tanda orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang wabil akhiratihum yuqinun, orang yang yakin akan adanya hari akhir atau hari kiamat. Nah, itu yang dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 2 sampai ayat 4 tentang ciri dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan sebelum Bapak teruskan, kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Kita teruskan ke sumber hukum yang kedua. Sumber hukum yang kedua yaitu al-hadis. Hadis ini merupakan satu ketetapan, ucapan atau sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana fungsinya hadis sebagai pelengkap dari Al-Quran. Salah satu contoh dalam Al-Quran ada perintah melaksanakan ibadah sholat, ya, aqimus sholah wa atuz zakah. Maka dalam Al-Quran dijelaskan laksanakan sholat. Tapi cara melaksanakan sholat itu seperti apa? Tidak dijelaskan dalam Al-Quran. Maka dilengkapi oleh hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu sabdanya, "Shollu kama ro'aitumuni usolli." Sholatlah kamu sebagaimana kamu lihat aku sholat. Jadi antara hadis dan Al-Quran ini tidak bisa dipisahkan. Kaitannya sangat erat sekali, yang dijadikan sebagai sumber hukum dalam kehidupan kita sehari-hari atau dalam bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dijelaskan lagi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, aku mewariskan 2 perkara kepada umatku, di mana kalau 2 perkara tersebut dilaksanakan dengan baik, insya Allah kehidupan kita tidak akan sesat, baik di dunia maupun di alam akhirat. Mana 2 perkara yang telah diwariskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu, yaitu Al-Quran dan hadis. Taraktu fikum amroini lan tadilu ba'di ma intamasaktum bihima kitabullah wa sunnata rasulillah. Nah, itu merupakan sumber hukum atau dasar hukum akidah Islam. Nah, insya Allah kalau akidah kita sudah yakin, sudah sebagai pondasi kita sudah kuat, insya Allah akan ada pengamalannya melalui mengimani terhadap rukun iman yang 6, melaksanakan rukun Islam yang 5, dan juga berbuat baik terhadap sesama yang disebut dengan ihsan. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Nah, kalau tidak ada, yang terakhir kita bahas tujuan akidah Islam. Apa itu tujuan akidah Islam? Tujuan akidah Islam minimal ada 3. 1, ya, menunjukkan bahwa manusia harus benar, ada yang benar dan ada yang salah. Jika manusia mengetahui mana yang boleh dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan, berarti kita bisa membedakan antara yang hak dan yang batil dengan melalui mempelajari ilmu akidah Islam. Yang kedua, ya, manusia akan terlepas dari perbuatan yang tersesat, akan terhindar dari perbuatan dosa terhadap Allah Subhanahu wa taala, dosa terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan dosa terhadap sesama manusia. Nah, yang ketiga, manusia akan mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan kebahagiaan hidup di alam akhirat yang kekal abadi, sebagaimana,
ya, dinyatakan dalam doa sapu jagat yang sering kita baca setiap waktu sholat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia, mendapatkan kebahagiaan di alam akhirat, dan terhindar dari api neraka. Nah, mudah-mudahan kita semua terhindar dari sengatan api neraka. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Rupanya pertemuan kita pada hari ini dicukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa-apa yang telah Bapak jelaskan, apa-apa yang telah Bapak paparkan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin ya Rabbal alamin. Diakhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.